Orang itu tidak beli barangmu karena 3 hal ini nih. Tidak tahu, tidak mampu, dan tidak percaya. Kalau orang nggak tahu barangmu tuh ada bahkan di dunia ini, bagaimana caranya dia mau beli? Kalau orang tidak mampu membeli barangmu, juga bagaimana caranya dia beli? Dan kalau orang tidak percaya dengan barang yang kamu jual, juga bagaimana caranya dia mau beli? Ataupun gini deh, orang sudah tahu barangmu misalnya, orang juga sudah percaya sama barangmu bahwa barangmu bagus, tapi dia tidak mampu untuk membeli barangmu, samanya juga tidak akan dibeli kan? Atau misalnya dia tahu barangmu, dia mampu untuk beli barangmu, tapi dia tidak percaya dengan barangmu, juga tidak akan dibeli. Atau dia mampu, dia juga percaya, tapi dia tidak tahu kalau ada barangmu, ya sama aja juga dia tidak akan beli. Jadi memang tiga-tiganya ini harus ada. Jadi kalau kita mau ngomongin marketing itu nggak melulu soal wah ide kreatif yang harus boom, harus booming satu Indonesia tahu, harus bakar duit sampai miliaran rupiah, harus promosi lewat helikopter, lewat pesawat, sesuatu yang wow, baru itu dikatakan sebagai marketing. Itu nggak kayak gitu. Marketing itu sesederhana 3 hal ini aja nih. Dan untuk itu di video kali ini saya akan ngasih tahu ke kalian bagaimana caranya untuk membuat orang yang awalnya tidak tahu jadi tahu, yang tidak mampu jadi mampu, dan yang tidak percaya jadi percaya, sehingga ketika kalian berjualan apapun itu, barangmu tuh bisa laku, habis, ludes diborong orang. Dan bukan hanya itu, di akhir video saya akan memberikan bonus 2 lagi, bagaimana caranya untuk membuat orang jadi pengen untuk membeli barangmu yang awalnya nggak pengen, dan bagaimana membuat orang merasa perlu untuk membeli barangmu yang awalnya mereka mungkin merasa mereka nggak perlu. Nah, 5 hal ini ketika kalian benar-benar mempraktekkannya nanti, saya yakin apapun barang yang kamu jual itu bisa laku, habis diborong orang, bahkan kamu akan lebih jago berjualan dari 99% orang yang ada di muka bumi ini. So, are you ready? Kita langsung masuk ke yang paling pertama. Bagaimana caranya untuk membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu? Untuk membuat orang jadi tahu barangmu, ada 4 hal yang perlu kamu ketahui di sini. Yang pertama, kamu harus tahu dulu siapa target marketmu. Kenapa ini penting sekali untuk mengetahui target marketmu siapa? Karena ibaratnya gini nih, barang yang kamu mau jual itu misalnya Ferrari, oke? Nah, Ferrari ini misalnya harganya di pasaran itu sekitar 7-8 M. Dan pada saat kamu mau jual Ferrari ini, kamu udah kasih diskon. Kamu bilang harganya ini tersisa 500 juta. Wah, itu sudah bukan harga miring lagi tuh, itu sudah harga ancur-ancuran tuh ya. Terus kamu bilang, gak sampai di sana, saya akan kasih drivernya, saya akan buat kursinya itu jadi kursi pijat, saya akan kasih ekstra gratis cuci mobil selama setahun. Tapi balik lagi, kalau kamu jual Ferrari harga 500 juta itu dan segala bonusnya ke pengemis, sampai kapanpun gak akan ada yang beli mobil Ferrarimu tadi. Tapi kalau coba kita ganti nih target marketnya, kamu beneran ke orang-orang yang memang lagi nyari sport car. Jangankan kamu jual 500 juta, kamu jual 4M aja, setengah harga aja, itu antrinya mungkin sudah gak tahu seberapa panjang. Semua orang pasti mau karena target marketmu tepat. Makanya penting sekali untuk menentukan target marketmu. Dan ini yang kadang menjadi masalah. Kenapa orang nggak beli barangmu? Ya karena target marketmu tuh nggak cukup banyak atau mungkin salah. Makanya jadinya barangmu tuh susah laku. Nah, yang kedua, di mana target marketmu? Atau Inggrisnya apa? Where. Kalau kamu tahu tadi target marketmu adalah orang-orang yang pecinta mobil sport, berarti kamu harus masuk ke dalam klub-klub touring tuh. Kamu masuk ke sana supaya kamu bisa bertemu dengan target marketmu tadi. Lewat siapa kamu bisa bertemu orang-orang ini? Ya misalnya tadi kamu udah tahu di klub mobil sport, ya kamu temuin leader-leadernya dong untuk kamu dikenalin. Atau kamu misalnya ke dealer mobil-mobil sport, itu juga bisa. Ya, sales-salesnya tuh kamu temuin. Karena nanti dari lewat siapa ini yang akan mempertemukan kamu dengan mereka. Dan yang terakhir, lewat apa? Nah, ini kamu bisa lewat sosmed. Jadi kamu mencari target marketmu itu lewat sosmed. Kamu bisa buat video misalnya sehingga orang lain yang menjadi target marketmu itu bisa tahu tentang, oh ternyata ada barang yang seperti ini loh ya. Ada mobil Ferrari yang seharga 4 miliar dijual. Nah, itu target marketmu itu bisa tahu kalau kamu bikinnya lewat sosmed videonya. Nah, buat kamu nih yang mau untuk tahu cara membuat konten viral di media sosial, aku lagi ada buat training gratis untuk kamu. Caranya gampang banget, kamu tinggal langsung klik link yang aku udah taruh di kolom deskripsi bawah atau di kolom komentar yang aku udah pin. Di situ ada linknya. Kamu klik itu dan langsung kamu bisa akses tuh free training cara untuk bikin konten viral di sosial media, bahkan sampai cara untuk menghasilkan uangnya. Jadi tunggu apa lagi ya? Langsung aja klik link di bawah. Mumpung aku masih buka aksesnya secara gratis nih. Lanjut. Sekarang kita masuk ke yang kedua, cara untuk membuat orang yang awalnya tidak mampu jadi mampu. Nah, cara untuk buat orang jadi mampu itu juga ada 4. Yang pertama, cari market yang mampu. Nah, ini udah jelas lah ya. Tadi kayak aku udah bilang ya, ketika kamu masuk ke market yang memang mampu atau memang yang lagi mencari barang tersebut, ya pasti bisa langsung kebeli. Oke, tapi yang kedua nih, harus ada yang namanya cicilan. Nah, kalau kamu sudah punya cicilan, entah itu kamu opennya terima kartu kredit, kamu misalnya ada ShopeePay, atau kamu bisa dicicil 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dengan bunga sekian, atau misalnya 0% bunga, itu lebih bagus lagi. Kalau kamu punya cicilan, orang-orang yang awalnya tidak mampu nih untuk membeli cash di depan, sekarang jadi mampu nggak? Jadi mampu. Yang ketiga, terima barter. Barter yang saya maksud di sini, itu bukan semua barang ya, kayak misalnya dia bawain beras. Enggak. Tentunya barter dengan sesuatu yang kamu butuhkan. Misalnya, saya pengen di mentoring dong secara private one on one supaya bisnis saya ini bisa berkembang 10 kali lipat dari sebelumnya. Tapi saya nggak bisa bayar Koko per jam nih, harganya terlalu mahal. Ya udah deh kok, saya kasih saham saya aja deh 20% nih buat Koko supaya bisa semangat dan mau jadi mentor saya. Ketika kamu sudah open sistem barter ini, pastinya yang awalnya dia nggak mampu jadi mampu kan. Nah, dan yang keempat yang terakhir, affiliate. Nah, ini juga sama nih. Kok saya nggak mampu nih untuk bayar program Shift
influencer circle selama setahun 5 juta rupiah. Tapi saya pengen banget untuk belajar. Gimana ya biar saya bisa join? Ya kamu tinggal bilang aja, oh gak apa-apa. Kalau memang kamu gak ada uang, kamu cukup cariin saya 10 orang deh yang mau bergabung ke si influencer circle yang pastinya mampu. Dan ketika udah dapat 10 orang, saya akan kasih kamu secara gratis. Nah ini kan akhirnya bisa membuat orang yang awalnya gak mampu jadi mampu kan. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu bagaimana caranya untuk buat orang jadi percaya terhadap produk kita. Nah cara buat orang jadi percaya itu ada 6 I. Tapi I di sini tuh bukan huruf pertamanya, tapi huruf terakhirnya. Kita mulai dari yang paling pertama. Kamu harus kasih dia history. Jadi kamu ceritain tuh udah berapa lama perusahaan ini berdiri. Kamu butuh waktu berapa tahun untuk membuat kurikulum yang seperti itu. Kamu kasih dia sejarah kamu membangun bisnis-bisnis ini. Dan pastinya ketika sudah ada history, orang pasti akan lebih percaya dong dibandingkan kalau nggak ada historinya sama sekali. Nah yang kedua, tunjukin prestasi. Di sini kamu bisa ngasih tahu penghargaan apa saja yang kamu pernah buat. Kamu udah pernah memecahkan rekor apa saja. Dan pastinya kalau prestasi ini udah masuk di sosmed, udah masuk di berita-berita online, kamu diliput di banyak podcast, makin trust lah orang lagi sama barangmu dan sama kamu ya. Makanya penting sekali untuk tahu bagaimana caranya untuk memanfaatkan sosmed di era sekarang. Sekali lagi, training gratisnya sudah aku sediakan di kolom komentar bawah dan di komennya. Yang ketiga, kamu bisa kasih yang namanya testimoni. Nah ini juga penting sekali. Kamu bisa taruh bagaimana kisah-kisah orang yang awalnya hidupnya hancur, tapi setelah menggunakan barangmu itu bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana barangmu itu bisa membantu kehidupan banyak orang. Bagaimana jasamu itu bisa meningkatkan omset bisnis mereka sampai 5 kali lipat, 10 kali lipat. Dan kalau kamu menggunakan testimoni dari nama-nama yang besar, misalnya artis-artis yang pakai, misalnya kamu endorse mereka, kamu pakai orang yang lebih dikenal sama banyak orang lah ya, pastinya itu membuat barangmu itu lebih dipercaya lagi. Yang keempat, nih kamu harus kasih yang namanya apa? Bukti. Setiap yang kamu omongkan itu harus ada datanya, harus ada buktinya. Misalnya kayak kamu mau jual rumah nih, kamu bilang jarak dari rumah ini ke tol itu cuman 2 km. Dan itu bisa benar-benar diukur tuh. Kamu kasih buktinya bahwa benar-benar pada saat kamu ukur itu benar-benar 2 km. Nah kasih bukti-bukti yang seperti itu. Kamu boleh pakai data, pakai backup research. Kayak misalnya suplemenmu ini udah dibuktikan secara sains bahwa memang berhasil bisa membuat orang jadi kurus. Nah misalnya kayak gitu-gitulah. Yang kelima, kasih garansi. Nah ini akan buat yang tadinya orang nggak percaya jadi percaya kan. 100% money guarantee. Kalau misalnya dalam 2 minggu tidak ada perubahan, bahkan kamu juga bisa bilang, jangankan money back guarantee 100%, aku bisa kasih money back guarantee 110%. Wush, kalau misalnya kamu nggak viral dalam waktu 3 bulan, misalnya kayak gitulah, pasti gong banget lah. Orang yang awalnya tidak percaya jadi ya udah deh, nothing tulus, orang juga bisa balik duitnya kalau misalnya memang nggak terbukti. Tapi balik lagi ya, kamu harus pakai syarat dan ketentuan di sini. Jangan sampai dia cuma beli produkmu terus nggak pernah dipakai juga, terus kamu kasih money back guarantee, itu kan kamunya yang rugi kan. Dan yang keenam, story. Nah, ini penting. Ketika kamu bisa membangun sebuah cerita terhadap barang atau jasa yang kamu lagi jual, apalagi kalau ceritanya itu adalah cerita yang menyentuh, itu pasti juga meningkatkan tingkat kepercayaan orang. Misalnya kayak waktu itu saya mengendorse sebuah aplikasi kripto misalnya. Ya saya membangun sebuah cerita bahwa papa saya pun yang umurnya sudah sekian, itu juga menggunakan aplikasi ini loh, karena memang sangat mudah untuk digunakan. Nah, cerita-cerita seperti inilah yang kamu harus bangun. Nah, seharusnya ketika kamu sudah menggunakan 6I ini, history, prestasi, testimoni, bukti, garansi, dan story, itu pastinya sudah akan meningkatkan kepercayaan orang terhadap barangmu. Nah, jadi 3 fundamental dasar untuk orang mau membeli produkmu, dia harus tahu, dia harus mampu, dan dia harus percaya. Itu semuanya sudah aku cover di sini ya. Tinggal dipraktekin aja, dan seharusnya kalau 3-3-nya ini sudah terpenuhi, orang lebih mudah untuk membeli produkmu. Tapi sekarang aku mau kasih bonus 2 lagi. Yang pertama, bagaimana caranya untuk membuat orang jadi pengen membeli barangmu, dan bagaimana cara membuat orang itu merasa dia perlu untuk membeli produkmu. Nah, 80% orang ketika membeli barang itu karena dia pengen, dan 20% sisanya itu membeli karena dia merasa dia butuh. Padahal sebenarnya juga ya pengen. Contohnya nih, kenapa aku menggunakan jam tangan Rolex ini yang harganya ratusan juta rupiah? Padahal kan sebenarnya aku bisa aja pakai jam tangan yang lain kan? Ya karena pengen. Pengen apa? Pengen supaya dapatkan status. Pengen supaya ketika aku melihat jam ini tuh aku tahu bahwa oh ternyata aku sudah berjalan sejauh ini. Ada makna di belakangnya ini loh yang membuat orang tuh pengen. Ada value tambahannya loh. Tapi kan kalau baju gitu kan memang kita butuh kan? Ya tapi kenapa harus jas ini? Ya karena pengen. Balik lagi semuanya karena pengen. Nah jadi bagaimana caranya untuk membuat orang jadi pengen? Itu ada 2. Yang pertama, kamu kasih dia yang namanya kenikmatan tambahan. Contohnya gimana kenikmatan tambahan? Yang pertama misalnya, kalau kamu beli barangnya hari ini, kamu dapat diskon 15%. Jadi ada bonusnya nih. Nah, terus yang kedua, limit. Nah, ini yang buat orang jadi pengen. Kenapa? Kalau kamu kasih dia limit, misalnya apa? Tersisa 5 barang lagi. Nah, atau misalnya stok terakhir, udah nggak akan diproduksi lagi misalnya. Hanya sampai tanggal 10 Februari misalnya. Nah, ketika kamu kasih dia limit seperti ini, akhirnya orang yang awalnya tidak terburu-buru untuk beli barangmu, jadinya langsung pengen untuk membeli sesegera itu juga, karena dia FOMO. Kalau dia nggak beli sekarang, barangnya udah dia nggak akan dapatkan lagi. Nah, harusnya kalau kamu pakai 2 cara ini, kasih dia kenikmatan tambahan, kasih dia limit, orang jadi pengen. Kita lanjut ke berikutnya.
cara buat orang jadi perlu. Nah, cara untuk buat orang jadi perlu itu sebenarnya cuma satu. Tunjukin masalahnya. Tuh udah selesai. Kenapa orang nggak merasa perlu? Karena dia belum tahu masalah yang sedang dia hadapi itu apa. Atau kalau dia nggak beli barangmu, masalah yang bisa ditimbulkan itu kayak gimana. Nah, ketika kamu tunjukin masalahnya, misalnya gini, kalau kamu tidak bisa memanfaatkan sosial media dengan baik di tahun 2026, kamu akan sangat sulit untuk bersaing dengan orang lain. Kenapa? Orang-orang yang bisa menggunakan sosmed itu ketika mempromosi barangnya di sosmed itu free marketing loh. Itu nggak usah mengeluarkan biaya yang gede loh. Sedangkan kamu setiap kali mau marketing harus mengeluarkan uang ratusan juta sampai miliaran kan. Nah, jadi kalau kamu tidak tahu cara memanfaatkan sosmed di media sosial, kamu akan kalah dari sisi budget, kalah dari sisi exposure, kalah dari sisi mana-mana, dan kamu akan tertinggal. Bisnismu akan stuck. Orang lain sudah meningkat omsetnya 10 kali lipat, kamu di situ-situ aja. Nah, ketika kamu tunjukin masalah itu, orang jadi bertanya-tanya, oh iya juga ya. Baru kamu kasih solusinya. Nah, untuk itu supaya kamu bisa mengerti cara untuk memanfaatkan sosial media dengan baik di era sekarang itu gimana, join ke Influencer Circle. Di produk ini kita punya A, B, C, D, fitur ini semua. Dan nanti dari situ orang akan berpikir, oh iya juga ya, ternyata fitur A, B, C, D, E yang ditawarkan oleh si influencer itu yang kami butuhkan selama ini. Dan akhirnya dia bisa beli barangmu. Dengan 5 hal yang kamu sudah tahu tadi ya, harusnya sekarang apapun yang kamu jual, mau barang, mau jasa, kamu udah bisa menjual itu dengan mudah dan kamu udah lebih jago dari 99% orang yang sedang berjualan di luar sana. Ini ilmu daging banget, tapi sangat-sangat disayangkan ketika kamu hanya dengar ilmu ini dari telinga kiri kemudian keluar telinga kanan. Yang paling penting adalah kamu mencatat semua hal yang tadi saya udah sampaikan. Kalau bisa kamu sekarang ulang lagi nonton video dari awal, kamu catat lagi tuh, dan paling penting dipraktekkan. Karena kalau kamu nggak praktek juga ilmunya akan sia-sia. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan kalau misalnya pun kamu ada pertanyaan atau ada request video apa yang aku harus buat di video berikutnya, langsung aja komen juga di kolom komentar bawah. Sebisa mungkin aku akan jawabin semua pertanyaan-pertanyaanmu. See you di video berikutnya. Bye-bye.